Halo Pak Fritz, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai arsitektur enterprise PT Pertamina Hulu Energi dengan saya sendiri, Yusetin Gatin Margaret dengan NIM 68202001, Josep Altrianto dengan NIM 68202002, Rizky Layulita dengan NIM 68202028, Neonatal Mars Farera dengan NIM 68202040, Eva Natalia Krimerita Teteh Huka dengan NIM 68200114. Pertama, kami akan membahas profil company PT Pertamina Hulu Energi. Berikut adalah struktur organisasi PT Pertamina Hulu Energi yang terdiri dari direktur utama, di bawahnya ada penasihat pengembangan, sekretaris perusahaan, dan di bawahnya terdiri dari wapresidir dan kepala audit. Selanjutnya ada direktur eksplorasi, direktur pengembangan, direktur operasi dan produksi, terakhir direktur keuangan dan layanan bisnis yang dibantu oleh sekretaris perusahaan, wapresidir, dan manajer umum. Bidang usaha atau ruang lingkup pekerjaan. 1. Eksplorasi. Mencari dan meningkatkan cadangan minyak dan gas baru, baik dari dalam maupun luar negeri. 2. Pengembangan, terdiri dari pengembangan blok migas yang dilakukan PHM melalui Direktorat Pengembangan. 3. Produksi. Pertamina Hulu Energi mengelola dan mengembangkan operasi dan portofolio usaha sektor migas dalam bentuk kerjasama. 4. Konsultasi bisnis dan manajemen portofolio. Pertamina Hulu Energi mengelola dan mengembangkan portofolio atas seluruh anak perusahaan, perusahaan patungan, dan perusahaan afiliasi PHE yang bergerak di dalam usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Selanjutnya kami akan membahas mengenai arsitektur bisnis. Berikut adalah value chain yang telah kami temukan pada perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selanjutnya ada jenis-jenis stakeholder. 1. Perusahaan terdiri dari manajemen senior atau terdiri dari presiden direktur, wakil presiden direktur, dan general manager, divisi eksplorasi, divisi pengembangan, divisi operasi produksi, serta divisi keuangan dan layanan bisnis. Konsumen terdiri dari pelanggan dan investor. Penjelasan hubungan stakeholder dengan aktivitas dalam PT Pertamina Hulu Energi. 1. Aktivitas utama terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, pengeboran sumur, peluasan lahan atau lapangan pengeboran, operasi dan produksi. Stakeholder dalam bidang perusahaan terdiri dari divisi eksplorasi, divisi pengembangan, divisi operasi dan produksi. Dalam bidang konsumen terdiri dari pelanggan dan investor. Selanjutnya, aktivitas pendukung terdiri dari pengelolaan audit internal, pengelolaan keuangan dan kinerja, pengelolaan rantai supply, pengelolaan sumber daya manusia dan relasi, pengelolaan legalisme, pengelolaan kualitas kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja. Stakeholder dalam bidang perusahaan terdiri dari manajemen senior, direktur keuangan dan layanan bisnis, dan dalam bidang konsumen terdiri dari investor. Selanjutnya, arsitektur sistem informasi. PT Pertamina Hulu Energi merupakan sebuah perusahaan yang sudah menerapkan arsitektur sistem informasi pada arsitektur enterprise-nya. Terdapat 7 aplikasi utama yang sangat berperan aktif untuk meningkatkan kinerja dan performa pada PT Pertamina Hulu Energi. Dapat dilihat pada tabel. 2 aplikasi di antaranya merupakan aplikasi yang berketerangan B atau aplikasi yang baru diusulkan, yaitu aplikasi PHEQ yang penggunanya seluruh anak perusahaan dan aplikasi PHE for Pub yang penggunanya konsumen atau customers, dan 5 aplikasi lainnya yang merupakan aplikasi yang berketerangan U atau aplikasi yang sudah ada tetapi di-upgrade, yaitu aplikasi SAP yang penggunanya seluruh departemen, aplikasi eCrew-Change, dan aplikasi IFP Online atau Integrated Field Planning Online yang penggunanya Operations, aplikasi Oracle BI Publisher yang penggunanya seluruh departemen, dan aplikasi e-Procurement Application yang penggunanya procurement. Penggunaan arsitektur aplikasi pada PT Pertamina Hulu Energi ini digunakan berdasarkan 3 hal, yaitu mempermudah dalam proses pelaporan, mendukung aktivitas yang terjadi pada perusahaan dan cabang perusahaan, dan memperlancar proses bisnis. Dan kita masuk ke dalam arsitektur teknologi. Terdapat 2 bagian, yaitu ada hardware dan software. Untuk bagian hardware itu sendiri, pertama ada PC. Jenis yang digunakan adalah Core i11 sebanyak 300 unit. Kedua, input device. Jenis yang digunakan itu ada headset, mouse, keyboard, monitor, dan webcam sebanyak 300 unit, serta digital pen ada 150 unit. Ketiga, ada output device, yaitu ada printer plus scanner sebanyak 250, mesin fotokopi 180, proyektor 100, speaker 80 unit, serta drawing pad ada 50 unit.
Yang keempat, untuk bagian storage ini menggunakan OneDrive sebanyak 300 unit. Kelima, bagian network terdapat kabel LAN serta router WiFi yang masing-masing sebanyak 150 dan 30 unit. Setelah itu yang keenam, jenis yang dipilih untuk kelompok telepon yaitu 3 jenis telepon dan 2 jenis fax yang seluruhnya bermerek Panasonic dengan versi yang berbeda-beda yang masing-masing sebanyak 100 unit dan 15 unit. Dan yang terakhir, untuk kelompok robot cleaning dipilih robot vakum sebanyak 8 unit. Selanjutnya untuk bagian software, pertama di bagian aplikasinya itu dipilih SAP, eCrew, IFP Online, Oracle BI, serta e-procurement application yang masing-masing sebanyak 300 unit. Kedua, pada bagian operating systemnya dipilih Windows 10 dengan jumlah 300 unit. Yang ketiga, board operatingnya menggunakan Microsoft Word 365 sebanyak 300 unit. Yang keempat, pada spreadsheet-nya itu menggunakan Microsoft Excel 365 sebanyak 300 unit juga. Lalu pada yang kelima, di bagian basis data menggunakan Oracle 10 dengan jumlah 300 unit. Selanjutnya yang keenam yaitu pada bagian desain grafis menggunakan Photoshop CC serta Corel 2020 yang masing-masing sebanyak 300 unit. Dan terakhir pada bagian security guard-nya menggunakan McAfee Defender sebanyak 300 unit. Selanjutnya kondisi jaringan. Bila melihat lokasi yang ada, perusahaan pusat dan juga cabang yang berada pada beda pulau, maka kami menyusun topologi kantor pusat PT Pertamina Hulu Energi, di mana topologi jaringan yang digunakan jenisnya topologi ring. Dari data yang ada di tabel arsitektur teknologi, terdapat dua bagian yakni sebagai pusat server dan juga klien. Kemudian terdapat pula printer dan fax yang disambungkan dengan LAN sehingga membentuk lintasan atau loop dari pusat server, klien, printer, dan fax pada jalur tunggal. Lalu pada slide selanjutnya ada analisa kesenjangan. Dalam analisa kesenjangan ini terdapat 3 hal yang mungkin bisa menjadi poin tambahan. Pertama, kami mengusulkan sebuah aplikasi yang bernama PHEQ dengan membangun 2 komponen yaitu warehouse dan business intelligence, sehingga nantinya dapat memungkinkan pembagian data antara perusahaan yang diinduk dengan yang ada di cabangnya. Aplikasi PHEQ ini dapat digunakan oleh seluruh staf perusahaan termasuk yang ada di cabang perusahaan dan bersifat internal. Yang kedua, melakukan standarisasi pada setiap atribut dan tipe data yang ada pada perusahaan maupun cabang perusahaan. Lalu pada yang ketiga, kami mengusul kembali untuk membuat aplikasi dengan nama PHE for Pub, di mana aplikasi ini bersifat publik dan dapat diakses oleh customer, sehingga dapat mempermudah dan mengatur proses bisnis antara perusahaan dan customer. Selanjutnya, kita masuk dalam rencana implementasi. Dalam rencana implementasi, ada beberapa aplikasi yang akan diterapkan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Aplikasi yang akan diterapkan pada tahun 2021 yaitu PHEQ, PHE for Pub, SAP, IFP Online, dan e-procurement application. Pada tahun 2022, aplikasi yang akan diterapkan yaitu eCrew Change dan Oracle BI Publisher. Selanjutnya kesimpulan. Pada arsitektur bisnis, PT Pertamina Hulu Energi membagi 2 aktivitas, yaitu ada aktivitas utama dan pendukung, di mana setiap aktivitas terdapat stakeholder. Pada arsitektur sistem informasi terdapat 7 aplikasi utama, di mana 5 aplikasi yang perlu diperbarui dan 2 merupakan usulan kami. Pada arsitektur teknologi terdapat 2 perangkat, yaitu hardware dan software, di mana kondisi jaringannya merupakan topologi ring yang dihubungkan dengan LAN. Pada analisa kesenjangan kami menemukan 3 kesenjangan dan kami memberikan 3 solusi, ini membuat PHEQ, melakukan standarisasi, dan membuat aplikasi PHE for Pub. Pada rencana implementasi kami mengusulkan untuk melakukan 2 tahap, yakni pada tahun 2021 membuat PHEQ, PHE for Pub, dan upgrade SAP, IFP Online, dan e-procurement. Sedangkan pada tahun 2022 kami mengusulkan untuk melakukan upgrade pada eCrew Change, Oracle BI Publisher. Saran dari kelompok kami kepada pihak peneliti lain yang ingin meneliti studi kasus yang sama secara mendalam yaitu memperlengkapi perancangan arsitektur sistem informasi, melakukan validasi arsitektur sistem informasi, melakukan peninjauan atau review, dan pembaruan atau update secara berkala.
Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai arsitektur enterprise pada PT Pertamina Hulu Energi. Terima kasih atas perhatiannya.